Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu manajemen sumber daya manusia. Anak-anakku yang baik semua, ada satu hal yang menjadi penting buat kita adalah bagaimana seorang memiliki sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang hari ini perlu Bapak sampaikan, yaitu perlu adanya peningkatan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan. Bapak beri contoh misalnya, kalau perusahaan tersebut membutuhkan seorang tenaga akuntan, maka minimal ia harus merekrut tenaga atau pegawai baru atau karyawan baru itu berlatar belakang akuntansi. Ya, itu contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka perusahaan tersebut juga perlu melakukan pendidikan dan pelatihan, ya, yang difokuskan pada kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Ya. Lalu yang berikut adalah penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan, ya, yang akan lebih andal dan konsisten. Anak-anakku yang baik semua, kalau kita berbicara tentang perusahaan tersebut, apabila ingin meningkatkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaannya, maka perusahaan tersebut juga perlu melakukan terobosan-terobosan, misalnya melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan-karyawannya yang dianggap memiliki kompetensi lebih, sehingga hasil dari pelatihan tersebut, karyawan-karyawan tersebut dapat memberikan nilai plus bagi perusahaan. Lalu yang berikut, untuk meningkatkan daya saing di dalam masyarakat, khususnya di dunia perusahaan, maka perlu adanya pengambilan keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tersebut. Anak-anakku yang baik semua, perusahaan harus mempunyai terobosan-terobosan ke depan untuk melakukan pelatihan dan pendidikan untuk menambah kompetensi karyawannya. Lalu yang berikut, mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola sebuah perubahan. Anak-anakku yang baik semua, Bapak bisa memberikan sebuah contoh, misalnya begini. Ada sebuah perusahaan sepatu, itu setiap saat, setiap waktu, produknya itu selalu baru, modelnya baru. Mengapa? Karena perusahaan sepatu tersebut tetap mempertahankan produknya dan dia tidak mau berubah, maka produknya pasti tidak akan laku di masyarakat atau pasti tidak akan laku di pasaran. Supaya bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produksi sepatu tersebut, maka perusahaan tersebut perlu melakukan inovasi-inovasi produknya, di mana inovasi produknya tersebut harus didukung oleh kompetensi dari karyawan atau sumber daya manusia tersebut.